Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita senantiasa harus memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa kita meminta dan tanpa kita berusaha, Allah mentakdirkan kita menjadikan manusia yang paling mulia. Tanpa kita meminta dan tanpa kita berusaha, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat ini dengan cara kita berusaha mengilmui dan mengamalkan apa yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhshudu fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an." Fa hasyada man hasyada. Thumma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qul huwallahu ahad. Kata Abu Hurairah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, kumpul kalian kumpul. Usyudu ijtami'u, kumpul. Bahasa man hasyad. Maka ketika itu berkumpullah orang-orang yang berada di situ. Suruh kumpul, ya dekat. Seperti itu. Kata Rasul, aku akan membacakan sepertiga Al-Quran. Begitu perhatiannya para sahabat, karena memang tidak pernah kalau Rasul berbicara itu ada orang yang berani berkata-kata. Di dalam hadis riwayat Urwah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka para sahabat begitu khusyuknya mendengarkannya, sampai-sampai seolah-olah katanya di kepala para sahabat itu ada burung. Begitu khusyuknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran. Bacaan yang dibaca oleh Rasul itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanpa ada pengantar, tanpa ada penutup, pada khala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul masuk saja ke rumahnya. Bayangkan para sahabat ketika itu, dia sudah siap-siap akan mendengarkan sepertiga Al-Quran. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke rumahnya, qala ba'duna li ba'din inni ara hadha khabar ja'ahu minas sama. Kata para sahabat, karena nunggu lama, kapan ini Rasul mau meneruskan bacaan sepertiga Al-Quran, sehingga satu sama lain ini berbicara.
mungkin ada wahyu turun dari langit. Di Rasul itu bayangan para sahabat yang kumpul ketika itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu sehingga ia masuk duluan. Kemudian fadzakal ladzi adkhala, itu mungkin yang menyebabkan Rasul masuk dulu. Maka para sahabat itu menunggu dan menunggu. Summa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar lagi menemui para sahabat. Faqala inni qultu lakum sa'aqra'u 'alaikum sulusal Qur'an ala innaha tahdilu sulusal Qur'an. Kemudian setelah itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan dia berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Itu yang tadi aku bacakan itu adalah sepertiga Al-Quran. Allah Akbar. Jadi dengan adanya dakwah 2 kali ini, satu, kita tahu bahwa bagaimana kesetiaannya para sahabat untuk mendengarkan tausiahkah, Qur'ankah yang diucapkan dan dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat-sahabat ketika itu belum tahu adanya fadhail dan fadilah mengenai surat Qul ini, yaitu membandingi sepertiga Al-Quran. Ada satu kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita laksanakan, bahwa Al-Quran akan menjadi imam kita, akan menjadi petunjuk kita, akan menjadi pendamping kita. Ketika kita susah, ketika kita gelap, Quran akan menjadi sinar kita. Ketika kita takut menghadapi berbagai macam siksa nanti di alam kubur, maka Quran nanti yang akan menjadi penghiburnya dan pendamping kita. Itu harus dibaca Quran itu minimal 2 kali khatam di dalam setahun. 1 tahun satu kali dibacanya selama bulan Ramadan, 1 kali. Itu harus. Kemudian yang kedua, harus dibacanya oleh kita itu di luar bulan Ramadan 1 kali khatam. Baru kita ini dipandang sebagai orang yang memenuhi haknya Al-Quran. Begitu yang diungkapkan oleh Nabi Hasan Sadzali. Hadirin rahimakumullah, kalau kita tidak melakukan khatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan, 1 kali di luar bulan Ramadan, maka jangan menuntut. Kalau Al-Quran itu tidak menuntun kita, kalau Al-Quran itu tidak menjadi imam kita, tidak menjadi sinar dan cahaya kita, malah mungkin kita akan dituntut oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, kadzabta, dustakan, bohongkan. Kamu menjadikan aku sebagai imam dalam ucapan kamu, tapi mana? Kira-kira seperti ini. Hadirin rahimakumullah, ternyata memang umat Islam ini ya dari dulu mungkin sampai sekarang ya, tidak selamanya orang itu bisa baca Quran. Tidak selamanya umat ini hafal Al-Quran. Sehingga dengan tidak mampunya kita membaca Al-Quran, atau tidak hafalnya mereka baca Al-Quran, kita semuanya ini, maka harapan itu mungkin tidak bisa terpenuhi. Maka
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyelamatkan umat ini, maka dikasihlah seperti fadhil itu. Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 1 kali, maka ibaratnya dia telah membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Ini hadis hampir mutawatir katanya. Malah menurut kitab ini sudah cukup untuk disebut hadis mutawatir. Luar biasa. Luar biasa. Banyak dalam beberapa hadis yang mengungkapkan tentang keagungan umat ini dipandang daripada apa yang Allah kasihkan sedikit tapi maknanya banyak. Seperti semalam saya sampaikan, sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat itu dicatat oleh Allah lebih baik daripada sholat 100.000 kali. Ini anugerahnya ini 100.000 kali itu. Kita pada 1 kali sholat. Atau misalkan Allah kasih anugerah kita umat ini, kalau kita melakukan satu kebaikan, sholatkah, baca Qurankah, iktikafkah, sedekahkah, ketika malam Lailatul Qadar, maka amal kita itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Itu anugerah. Itu anugerah. Nah, kalau sekarang Rasul menyatakan, kalau kita membaca Qul Huwallahu Ahad, itu kita baca 1 kali, maka kita seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jangan suka mengada-ngada. Ini hadis ini nggak benar ini. Hati-hati sama hadis yang kalau amalannya kecil kemudian pahalanya besar, itu hadis dhaif. Itu jangan buru-buru kita terima. Mengamalkan hadis itu berbahaya. Ini hadis memang orang tidak percaya sama anugerah Allah kepada umat ini. Ini orang ini sama dengan orang tidak percaya kepada anugerah Allah yang maha besar untuk kita ini. Subhanallah. Terus hadirin, dia bilang katanya, ini nih akibatnya jadi umat Islam tidak pada baca Quran. Gitu katanya. Ini akibatnya. Nah, sekarang hadirin rahimakumullah, kalau misalkan kita sekarang sudah dikasih seperti ini, orang yang kayak seperti itu ngamalin Quran enggak? Terus enggak? Ditanya, hatam Qurannya berapa kali? Kalau dia ngomongnya mengomentari hadis ini, kemudian dia hatam Qurannya saja tidak, astagfirullahaladzim. Ya tentunya kita juga hadirin tidak terbatas dengan hadis seperti ini. Orang-orang yang bermujahadah dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak bakal cukup dia membaca Quran saja. Tentu ia akan terus mengkaji atau mengusahakan dia bisa mengamalkan amalan yang lebih baik lagi. Baik, itu hadis pertama. Nanti komentarnya terserah bapak-bapak ibu-ibu sendiri saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan para sahabatnya di dalam perang Tabuk di Madinah. Rasul keluar dengan para tentara mau perang Tabuk. Di tengah jalan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Maka di tengah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril datang kepada Rasul dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa engkau tahu atau apa
bersedih Rasul itu. Karena Rasul tahu siapa Muawiyah bin Muawiyah al-Mazani ini, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat Rasul cintai. Dengan sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril ketika itu berkata, "Atuhibbu an tusalli alaihi?" Apa engkau ingin menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah? Kata Rasul, "Na'am." Ya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, maka fawadha'a janahu al-ayman ala ru'usil jibal. Maka Jibril itu meletakkan sayapnya di puncak-puncak gunung. Kemudian gunung itu ditekan oleh Jibril sampai gunung itu tenggelam. Ini suatu proses teknologi ini, hadirin. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat langsung jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah. Dan Rasul ketika itu diizinkan hatta nazar ila Makkah wal Madinah dalam hadisnya. Sehingga Rasul bisa melihat Makkah dan Madinah. Ini dengan gunung yang diratakan oleh Jibril ini, kemudian Rasul dikasih kemampuan untuk bisa melihat dari jarak jauh, maka Rasul bisa melihat Makkah dan Madinah. Ini teknologi ya. Sekarang gampang sekarang. Dengan teknologi sekarang, dengan GPS, ya, dengan segala macam bisa melihat. Kalau dulu ini harus seperti itu kira-kira. Kemudian setelah itu maka Rasulullah SAW menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah tanpa diketahui oleh penduduk Mekah dan Madinah ketika itu. Tapi apa yang terjadi falamma faragha, maka selesai itu maka Rasul melihat di sana ternyata ada malaikat. Di belakangnya itu ada malaikat berbaris fi kulli saffin sab'una alfan. Di dalam satu barisan malaikat itu ada 70.000 malaikat ikut menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi Jibril, "Ya Jibril, bima balagha hadhihi manzilah?" Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril itu, "Wahai Jibril, apa yang menyebabkan Muawiyah bin Muawiyah memperoleh derajat martabat kemuliaan fadilah seperti ini?" Qala bihubbihi qul huwallahu ahad wa qara'ahu iyyaha ja'iyan wa dhahiban wa qa'iman wa qa'idan wa ala kulli hal. Jibril mengatakan ini karena Muawiyah bin Muawiyah cinta kepada qul huwallahu ahad, sehingga dia kalau mau pergi dia baca dulu qul huwallahu ahad, sehingga kalau dia datang kemudian dia juga membaca qul huwallahu ahad. Dia duduk dia baca qul huwallahu ahad, dia berdiri dia baca qul huwallahu ahad, kemudian dia mau tidur dia berbaring dia baca qul huwallahu ahad. Akhirnya ini qul huwallahu ahad itu dijadikan zikir setiap saat oleh Muawiyah bin Muawiyah. Kemudian hadirin, Jibril kemudian menyatakan, Muhammad katanya, ini atakhawwaf li ummatika. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku dulu khawatir kepada umatmu sebelum turunnya atau hatta nazalat hadis surah, sampai turun surat Qul huwallahu ini. Khawatir dulu kata Jibril kepada umat Muhammad, khawatir nanti umat ini akan terlaknat oleh Al-Quran, khawatir umat ini tidak punya sesuatu yang dibanggakan oleh para malaikat. Tetapi kata Jibril, setelah turun surat ini aku tidak khawatir lagi. Masa iya? Masa iya umat ini tidak bisa menzikirkan qul hu? Siapa di antara kita bapak-bapak ibu-ibu yang enggak hafal qul hu? Insya Allah semua akan hafal qul hu.
kita tidak selamat ibaratnya oleh kulhu, kita keterlaluan. Diantaranya kita ini keterlaluan. Baik, kita teruskan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ubay bin Hunain, Maula Ali Zaid bin Khattab, annahu qala sami'tu Abi Hurairah yaqul aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famassaha rajulan yaqra qul huwallahu ahad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib fasa'altu madza ya Rasulullah faqala al-jannah. Ini satu hari ada sahabat yang sedang membaca qul. Kemudian dirusak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, wajib. Orang baca qul. Ini pengalaman saya juga pernah dulu bapak-bapak di Madinah itu ada bapak-bapak yang baca qul aja. Ya, baca qul aja. Terus nangis, dia baca qul, nangis. Subhanallah. Ketika ditanya itu oleh saya itu ditanya bapak, terus lu pernah baca qul? Dia bilang katanya, nah saya itu nggak bisa apa-apa, baca Quran nggak bisa. Kalau orang lain bisa baca Quran, saya nggak bisa. Saya orang bodoh. Saya malu katanya sama Rasul. Tadi kenapa sambil menangis? Malu sama Rasul. Saya nggak bisa baca Quran di hadapan Rasul, nggak bisa baca apa-apa di hadapan Rasul. Saya bisa bodohnya saja ini. Ini mungkin ini juga seperti itu. Itu pasti orang itu masuk surga. Saya yakin itu orang sedang surga sekarang. Sudah tidak ada itu. Ya beberapa tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Ini seperti ini ya. Allah baca Quran kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dirusak. Kata Rasul aja, tidak ada yang berani ketika itu. Yang melihat mungkin hanya Abu Hurairah. Yang bertanya hanya Abu Hurairah. Saya beranikan diri kepada Rasul bertanya. Pasal tuh kata Abu Hurairah. Aku nanya, ya Rasul. Pasti itu wajibat itu apa ya Rasul? Kata Rasul, al-jannah. Al-jannah. Dia apa namanya dapat surga. Kemudian faqala Abu Hurairah, fa'aradtu an adhhaba ilaihi fa ubashiruhu. Aku sudah ingin segera ini menyampaikan berita kepada sahabat yang diusah. Yang akan dikatakan oleh Rasul itu, yang dikatakan Rasul itu dia pasti masuk surga. Udah aku ingin segera. Tapi summa qarattu an yakutani al-ghada. Tapi aku kan tidak berani aku ini tidak mau misalkan takut aku ini nanti tidak baru berjamaah sarapan pagi dengan Rasul. Goda itu makan siang. Gitu. Jadi Abu Hurairah bukan masalah makanannya, Pak. Abu Hurairah tidak berani meninggalkan Rasul karena itu sebentar lagi mau makan siang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah pengen buru-buru. Akhirnya ya terdapat sedikit di seburu-burunya itu ya. Nah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam makan, fa'aradtul ghada ma'a Rasulillah. Antara aku ingin segera menyampaikan berita itu dengan makan dengan Rasul, maka aku pilih makan dengan Rasul dulu. Berjamaah dulu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin setelah itu, summa zahabtu ila rajul fa wajadtuhu qad zahaba. Ternyata begitu saya susul ke rumahnya orang itu, ternyata orang itu tidak sakit, tidak apa, sudah meninggal dunia. Rasul bilang wajib. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat. Idza'a rajulun istaka ala faqri. Tiba-tiba ada seseorang hadirin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang kefakirannya. Dia mengadu, ya Rasul, saya ini begini. Susah dalam rezeki, namanya fakir. Dia kerja di PHK gitu ya. Rumah bertahun-tahun masih ngontrak, anak sudah banyak. Ini anak
tiap hari minta cerai. Aduh, bangga kayak apa ini? Tidak kayak apa kalau begini? Dia ngadu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, gitu ya kira-kira. Ini saya pakir ini gimana obatnya? Dah, idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik in kana fihi ahad. Kata Nabi begini. Satu, kata Nabi, coba kamu kalau masuk rumahmu, salamlah kamu. Ucapkan salam, salam di rumah itu. Jangan sampai kita salam ke rumah orang yang kita kunjungi bagus-bagus salamnya, begitu masuk rumah kita nggak salam. Tapi kalau tidak ada di sana orang, fasallim alayya. Kalau tidak ada orang di dalamnya, kamu masuk rumah, salamlah kamu kepadaku. Dengan salam kata ulama, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu. Wa qra qul huwallahu ahad. Terus boleh kamu baca qul huwallahu ahad satu kali. Ini ya wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala dzalika. Maka orang itu melakukannya. Kemudian Allah kasih rezeki orang itu hatta afadat ila dirani. Ini dikasih rezeki oleh Allah dengan asbab nasihat daripada Rasul dan dia lakukan itu. Ia dikasih rezeki sampai rezekinya melimpah kepada tetangga-tetangganya. Allahu Akbar. Jadi subhanallah ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Ini hadis satu saya seperti semuanya ya. Jangan dianggap ini apa namanya hadis biasa ini. Baik. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Dari Siti Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengutus seorang untuk menjadi imam, untuk menjadi mungkin amir dalam satu syariah, dalam satu peperangan yang tanpa dihadiri oleh Rasul, dalam satu perjalanan yang tanpa dihadiri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan Rasul. Kalau mengutus orang keluar itu, satu ditunjuk amirnya, yang kedua ditunjuk mukriknya. Mukriknya itu yang biasa membacakan Quran. Makanya nanti kalau keluar itu harus ada halaqah Al-Quran. Dan di antara halaqah itu harus ada mukriknya yang membacakan Al-Quran. Nah, mukrik ini sebaiknya adalah imam. Aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Makanya kalau nanti keluar, kalau ada ini ya, kalau ada siapa nanti akan jadi imamnya, siapa alimnya yang nanti akan bertanya masalah kepada agama kepadanya, ini siapa amirnya, dan seterusnya. Ini sudah biasa nih Pak, ya. Katanya mencari mana, katanya dalilnya Rasul mengeluarkan rombongan keluar. Kalau dikumpulkan banyak benar. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salati fa yaqulu bikul wallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin. Ini orang yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi imam, Pak. Kalau jadi imam ini selalu saja dia itu membaca Quran. Atau kalau baca Quran, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, suka ditutup dengan wudhu. Kalau kita kan biasanya kalau dibuka dengan Fatihah. Kalau tutup pertemuan, kalau tutup itu dengan al-aksri ya. Itu ada dalilnya juga. Nanti dalam kajian hadis yang lain. Kan kita jarang, kalau kita jarang menutup satu bacaan atau satu acara kita dengan kudu jarang ya. Bapak-bapak, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Jarang ya? Jarang. Hari ini ada dalam saya ada kitabnya saya bawa.
membuka sesuatu pertemuan atau taklim atau apa saja dengan qul, menutup dengan qul. Kalau ini Pak, ini kalau dia baca Quran itu baca surat akhirnya qul, gitu. Atau baca qul, jadi qul senantiasa terus dibaca. Kemudian setelah pulang, para sahabat ini setelah pulang, maka mereka melapor kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adabnya, ya. Jadi kepada, kalau kita mungkin ada surahnya, kemudian di sini ada amirnya, ya, kemudian ada apa disebutnya, bidat. Itu sampaikan apa yang kita pernah lakukan ketika kita disuruh keluar itu. Sampaikan kepada Rasul, kemudian dilaporkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita misalnya, sampaikan itu yang sampaikan. Ya Rasul, ini si anu ini, rajul ini bacanya apa? Imamnya kok qulu aja, atau dia apa mulanya qulu aja. Basalu kata Nabi. Udah. Sekarang Rasul manggil. Coba atuh, pakai atuh. Tanya. Kamu tanya dia. Apa sebabnya? Tanya. Nah, mungkin kemarin dia nanya apa? Maka sahabat-sahabat itu kemudian bertanya, apa yang ditanyakan? Kata Rasul, "Li ayyi syai'in yasna'u dzalika?" Coba tanya kepadanya itu, kenapa ia melakukan hal itu? Apa tujuannya? Kemudian ditanyakan oleh para sahabat itu kepada orang itu. Yang dipanggil dia Pak. Faqala li anna sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Kata beliau ini katanya, wahai sahabat, aku tahu qul itu di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Aku ingin, kan kita sedang perang, kita ini sedang berjuang. Dengan baca qul ini Allah memberikan dan menurunkan rahmat. Maka aku rindu, aku ingin, aku cinta membacanya. Lapor lagi sahabat kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiru anna Allah yuhibbu. Apa kata Nabi? Beritakan kepadanya, sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ayo, apa sekarang mau mengklaim kita sekarang? Saudara-saudara kita yang suka baca Yasin, yang suka baca qul, yang tidak dilakukan oleh Rasul, apa kita sembarangan akan mengatakan mereka itu bid'ah? Nih, contoh saja. Ini hadis. Memang hadis ini lebih. Man qara'a Lailatul Jum'ah Hamim ad-Dukhan wa Yasin. Lihat ini hadis. Di dalam kitab juga ada. Siapa orang yang membaca pada malam Jumat surat Hamim ad-Dukhan dan Yasin, asbaha maghfuran lahu, maka pagi-paginya ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis. Ini hadis dhaif, Pak. Ada hadis yang sahih, yaitu man qara'a surat al-Kahfi. Siapa orang yang membaca surat Kahfi pada siangnya atau pada malamnya hari Jumat atau pada malamnya hari Jumat, maka Allah akan berikan dia cahaya dari dirinya sampai tembus ke Baitul Izzah cahayanya ini. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Nah sekarang hadirin rahimakumullah, kalau ada hadis dhaif itu, masya Allah, kalau diklaim sebagai bid'ah, apalagi mengatakan begini, buat apa baca Yasin nggak bakal dapat pahalanya? Ini sangat bahaya, Pak. Sangat bahaya. Baik sekarang, saya panggil, kamu mengatakan bahwa kamu itu menyatakan orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak yang Yasinan pada malam Jumat itu bid'ah. Baik. Kamu sekarang ini kalau malam Jumat apa yang kamu amalkan? Sukalah kamu mengatakan mengamalkan Yasin, Hamim ad-Dukhan atau Hamim Sajidah atau misalkan Kahfi? Kahfi enggak kamu? Ada
kamu jadi imam di Kuba, Madinah, di Masjid Kuba, masjid pertama kali yang dibangun itu, ditunjuk oleh Rasul itu dari Ansor, imam. Ini imam ini Pak membacanya kulu lagi seperti yang tadi lagi. Ya, membaca kulu aja. Sholatnya itu di awal diakhiri dengan sholat kulu aja, atau dia baca kulu aja. Kemudian diprotes oleh para sahabat ini, diprotes Pak. Ini biasa kalau inna katabta fi hadis surah summa la tara anha tafsir ka hatta taqbil surah. Kami membaca kulu terus. Sholat kulu lagi, kulu lagi, kulu lagi, kulu lagi. Apakah ada surat yang lain? Ini diprotes Pak. Jangan dulu itu kejadian seperti itu Pak. Ini di sini kita. Saya bawa kita. Ya silakan kalau ada yang lain itu tangan bisa silakan kalah. Ini Bapak ada lewat dulu. Apa ada yang lain katanya? Apa dia bilang? Pak Iman takrabiha, wa Iman takrabi ukhra. Faqala ma ana bitarikiha. Kata beliau, kata imam itu, sudah aku tidak akan meninggalkannya. Sekarang begini aja. In abattu ana ummakum bidzalika fa'at. Wa in kawantum tarukum. Begini aja sekarang. Kamu sekarang mau enggak berjamaah dengan saya? Kalau kamu mau, silakan ya. Kalau tidak, tinggalkan aku. Gitu. Tapi karena orang ini ditunjuk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, sahabat tahu persis bahwa imam yang ditunjuk oleh Rasul itu melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia dulu apa dulu alasannya? Jangan dulu mengklaim Pak. Nah, setelah itu maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil. Kenapa memanggil? Karena Rasul biasa tangan kalau Rasul itu mendatangi Masjid Kuba. Sehingga Rasul menyatakan man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang wudu taharah di rumahnya terus sholat di Masjid Kuba, itu pahalanya seperti ia umroh bersamaku. Kalau saya nyebutnya umroh Madinah. Nanti Pak Juyut ya, kita nanti menyempatkan diri pagi-pagi, apalagi pas hari Sabtu, Pak, kita sholat di sana. Ya, kita sholat di Kuba. Untuk sholat saja seperti Nabi. Cuman syaratnya kita di mana dulu? Wudu dulu di rumah. Kemudian ya ulama yang nauka antak alama yang muruka bihi ashabu. Dipanggil orang itu oleh Rasulullah. Fulan, kenapa engkau ini tidak menerima usulan daripada sahabat-sahabatmu? Kenapa? Apa alasannya? Kamu baca Qur'an terus? Apa tidak ada surat yang lain? Begitu para sahabat kamu bicara dan mengadukan kepadaku tentang kamu. Apa kata Rasul? Katanya, ya apa kata laki-laki itu? Inni uhibbuha. Kata sahabat, ya Rasul, aku ini cinta benar dengan Qur'an. Diam sebentar. Apa kata Rasul? Qala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada Qur'an itu Qur'anlah yang akan menggendong kamu ke dalam surga. Itu cinta kepada Qur'an. Kalau misalkan ada bapak-bapak yang suka, ibu-ibu yang suka yasinan nih, contoh saja ini ya. Kalau misalkan ditanya ibu-ibu, kenapa ibu-ibu yasinan? Saya cinta sama Yasin. Cukup jawabnya itu. Cukup jawabnya itu Pak. Pasti nanti akan bilang, hubbu kami ya yudkhilukal jannah. Kamu cinta kepada Yasin itu pasti akan Yasin itu membawa kamu ke dalam surga. Pasti. Kenapa masalahnya hadirin? Ini harus ditanamkan kepada kita. Membaca Al-Quran, baik kita tahu artinya ataupun tidak tahu artinya, itu akan berpahala. Jangan ada perkataan dari kita ini, buat apa kita baca Quran kalau tidak tahu dan tidak paham artinya? Bahaya ini. Bahaya. Apa sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang sholat paham
Tidak tahu mungkin. Tapi kalau Allah kasih kekhusyuan itu seperti orang yang saya temukan, bapak-bapak, kakek-kakek orang Jawa itu dari baca Qur'an itu menangis. Saya tanya kenapa menangis? Saya malu sama Rasul. Coba, saya malu saya di hadapan Rasul. Saya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca segala macam. Bisanya cuma qulub doang. Ya Allah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini bukan hadis. Sekali lagi ini bukan hadis. Sudah. Oke. Ini Bapak mau percaya atau tidak silakan. Tetapi kalau tadi semuanya ini Pak, ini sudah ada hadis pilihan. Hadirin, ini bukan hadis lagi. Ada ibu-ibu yang amalannya itu baca Qur'an. Ibu-ibu ini. Dan dia punya pakaian. Ya kalau dia mau ngamal Qur'an itu dia pakai pakaian khusus. Ada riwayat yang mengatakan ini ada dua di dalam kitab apa namanya Allahumma sholli ala Nawadir itu juga disebutkan bahwa kalau yang satu bacaannya adalah 12.000 setiap hari baca Qur'annya. Nanti saya akan bawakan, nanti ada yang disebut Abwaabul Faraj karangan Abuya Muhammad Ali Al-Maliki tentang Qur'an. Bacaan ada yang 1.000, ada yang 100, ada yang macam-macamnya. Hadirin rahimakumullah, dia baca Qur'an, kemudian dia wasiat kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ibu meninggal dunia, kamu tolong kafankan ibu ini dengan pakaian yang aku biasa pakai untuk berzikir ini." Gitu. Sudah meninggallah ibunya itu meninggal. Kemudian anak-anaknya ini melihat pakaian ini udah nggak putih lagi, gitu ya. Sudah baliyah dalam riwayat itu sudah lusuh, sudah tidak putih lagi. Akhirnya diganti, Pak. Diganti. Setelah diganti, dikuburkan. Maka seluruhnya anaknya pada malam pertama itu mimpi, Pak. Ibunya datang dan memaki-maki anaknya. Anak baik, aku tidak rindu kepada kamu. Aku berbangga-bangga dengan zikir qulub akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian qulub. Itu salah seperti itu. Tapi kau malah ganti dengan pakaian yang menurut kalian itu adalah pakaian bagus. Tapi aku justru tidak bisa berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti Bapak lihat itu nanti. Kemudian hadirin rahimakumullah, maka dengan seperti itu maka digalilah. Digali. Tapi apa katanya? Tidak ada, anaknya itu tidak menemukan ibunya ada di makamnya itu. Maka ketika itu ada hatipan. Ada orang yang berkata tapi tidak ada suaranya. Ada suara tidak ada rupanya. Hatib. Kalau sekarang hatib itu apa? Zaman dulu hatib. Dan sekarang hatib itu apa? Hatib. Nah, sekarang orang kan kadang bilang kan ngomong. Ya. Ngomong sendiri kan gitu ya. Ini juga sama dengan hatib. Apa katanya? Wah, ketahuilah wahai anak-anak, tidak bakal katanya kamu menemukan orang yang banyak baca Qur'an ini, orang yang cinta dengan Qur'an itu di kubur yang aku biarkan sendirian. Lam natrukha wahida. Dia tidak akan aku tinggalkan, kami tinggalkan sendirian. Ini luar biasa. Luar biasa. Nantilah ini karena sudah nanti ada yang mengaku ini sampai ada orang yang berdoa, Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Ahad ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dinyatakan oleh Nabi,
itu adalah ismul a'zam. Orang yang membaca, yang berdoa dengan pujian dan ucapan, ya Allah, ya Ahadu, ya Somadu, ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, illa a'ta, pasti dia akan kasih, pasti akan dijawab doanya. Kan itu bagian daripada istighfar. Yang saya ingin sampaikan dan saya tekankan begini, semua kita ini hafal yang namanya kulhu. Semua kita ini banyak yang hafal tentang zikiran-zikiran, baik zikiran yang pendek yang panjang, banyak yang hafal. Tapi ngamalkannya ini hadirin, ngamalkannya ini. Kita hafal ini, hafal ini, hafal ini, tapi ngamalkannya walaupun kita bisa, tidak semua orang sanggup mengamalkannya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya, minimal sekali saja kalau ada berita-berita kayak seperti ini, kita itu mengamalkannya sekali saja. Misal ibu-ibu nanti pulang masuk ke rumahnya, bapak-bapak masuk ke rumahnya, coba kita salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Terus kita baca kulhu sekali saja, misal saja. Atau kita mau memulai apa, kita baca kulhu. Kalau kakek saya, bukan kakek, kalau kakaknya nenek, kakek juga kan? Kakek juga, kakaknya nenek di Warung Limus Pak, di Rancamaya. Dia kalau makan Pak, dia baca bismillah, kulhu dia baca. Terus dia makan. Setelah makan, dia gini lagi, baca kulhu lagi. Jadi satu suap satu kulhu, satu suap satu kulhu. Itu luar biasa. Kalau saya nurunin itu ada hadisnya memang. Baca bismillah, jadi satu suap bismillah, itu sholawat, satu suap bismillah. Terakhir saya pernah malam minggu kemarin makan dengan beliau itu, Allahumma bismillah, Allah bismillah, gitu kan? Tapi saya semalam saja makan ikan bakar banyak itu, lupa itu baca bismillah. Itu apa ya? Jadi coba lagi ya. Subhanallah. Kita banyak lupanya itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Makanya ya Allah, kalau Allah menganugerahkan kita, ya menolong kita, pasti kita akan bisa mengamalkan. Jangankan yang apa namanya, jangankan yang ringan, yang berat saja, kalau sudah Allah tolong pasti bisa. Nah itu kakek saya Pak, kakek saya satu, itu dia mau meninggalnya itu bisa berwasiat, bisa memberikan nasihat kepada anak-anak cucu-cucunya. Jadi kumpul dulu, terus dulu, dan dia ini bisa mewasiatkan, nih katanya akik nih sudah nyiapin. Jadi dia sudah ke pasar sendiri Pak, beli kain kapal sendiri Pak, beli minyak sendiri, penghalutnya sendiri, sampai kepada orangnya yang pewangi itu yang pakai dupa itu udah dibeliin sendiri. Mau meninggalnya. Nah, jadi ini sangat luar biasa ya. Kalau ahli kulhu saja, satu surat itu saja, kalau kita bisa mengamalkannya, ya walaupun misalkan enggak yang lainnya, itu sudah bisa mengantarkan kita selamat daripada siksa Allah dan masuk surga dan ridhonya. Apalagi bapak-bapak yang punya amalan-amalan yang lain, kalau diterima oleh Allah, Masya Allah, kita akan bisa menikmatinya. Jangankan itu, ada orang yang tidak bisa masuk neraka gara-gara dia bersedekah dengan sebiji kurma saja. Apalagi kalau sedekahnya wudu. Ibu-ibu sedekah wudu sama yang ngaji. Subhanallah, itu amal kayak apa? Perempuan yang durjana saja ngasih minum kepada anjing Pak, karena dia cinta kepada anjing, kasihan kepada anjingnya, dia merasakan kepada anjing itu seperti yang dia rasakan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ngasih minumnya kepada orang-orang yang sedang tabligh, ngasih minum kepada ustaz? Subhanallah, kalau Allah terima, kita akan diterima dan diampuni dosa-dosa kita. Ya Allah,
Mudah-mudahannya kita bersyukur kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari Rasulullah SAW. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna ilma syari'ah wa ilma tariqah wa ilma haqiqah wastaqbilna biha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.